Pembelajaran IPA yang sangat mengagumkan dan sangat asik. Kami hadir kembali YouTube channel Soli Supriyadi membahas tentang bab 4, yaitu mengenai jenis-jenis termometer. Ini bahasa yang sudah tidak asing lagi mengenai termometer, namun kita juga tahu bahwa termometer itu banyak jenisnya. Jangan lupa subscribe juga ya, tetap nyalakan loncengnya, share, komen kepada teman-teman semua ya, supaya YouTube kami dalam dunia pendidikan berkembang dan memberi semangat terhadap kami untuk tetap ya mengedit kembali video-video pembelajaran untuk kalian. Oke. Selanjutnya, termometer. Tadi yang akan kita bahas mengenai jenis-jenis termometer. Nah, yang pertama adalah termometer zat cair. Jadi yang banyak kita kenal oleh kita pada umumnya adalah termometer zat cair ya. Jadi termometer yang diisi pada pipa kapiler itu adalah zat cair ya. Jadi sebagai contoh pada gambar yang saya ilustrasikan di layar kalian ya. Nah, ini salah satu contoh jenis termometer zat cair begitu ya. Ya, para pencinta YouTuber yang saya hormati, secara umum beda ya, benda-benda di alam akan memuai ya. Jadi setiap benda yang ada di alam itu akan memuai ya. Nah, memuainya itu kenapa gitu ya. Nah, apa sih yang disebut memuai? Yaitu ukurannya bertambah besar. Ukuran volumenya yang dimaksud di sini ya, bertambah besar bila atau jika ya suhunya menjadi naik begitu ya. Jadi bila suhu benda itu menjadi naik gitu ya. Kenyataan ini dimanfaatkan untuk membuat termometer dari zat cair. Jadi konsep dasarnya bahwa termometer yang dibuat dari zat cair itu ya, yang isinya zat cair itu adalah dari kejadian bahwa setiap zat itu memuai kalau dipanaskan. Nah, oleh para ahli ya mengenai suhu, maka pemuaian zat cair ini dimanfaatkan untuk membuat termometer dari zat cair begitu ya. Perhatikan gambar cairan terletak pada tabung kapiler. Tuh yang turun naik ya, tolong diperhatikan ya. Lalu sesuaikan dengan kondisi alam begitu ya. Jadi pada waktu alam itu mengalami pemanasan, maka suhu itu akan bertambah naik. Nah, cairan yang terletak pada tabung kapiler yang terbuat dari kaca yang memiliki bagian penyimpan reservoir labu. Nah, ini maka zat cairnya itu selalu bergerak-gerak menyesuaikan dengan suhu alam ya.
Zat cair yang digunakan umumnya adalah raksa atau alkohol. Namun alkoholnya dalam bentuk jenis tertentu yang bisa digunakan, gitu ya. Nah, zat cair itu yang sampai saat ini yang banyak digunakan itu adalah air raksa atau alkohol, begitu ya. Mengapa raksa memiliki keistimewaan sehingga dibuat untuk pengisi tabung pipa kapiler untuk mengukur suhu? Nah, keistimewaannya itu yang harus kalian ketahui adalah warnanya mengkilat. Jadi warna raksa itu mengkilat sehingga mudah dilihat. Cepat bereaksi terhadap perubahan suhu. Jadi raksa itu cepat menyesuaikan dengan kondisi perubahan suhu. Jadi penyesuaian antara suhu dengan raksa itu sangat cepat. Selain itu, raksa membeku pada suhu rendah 38 derajat Celcius. Jadi sekali lagi bahwa raksa membeku pada suhu rendah, yaitu 38 derajat Celcius, begitu ya. Raksa juga memiliki keistimewaan lain bahwa raksa mendidih pada suhu yang tinggi. Nah, bila raksa dipanaskan lebih dari 350 derajat Celcius, dapat mengukur suhu pada rentang suhu yang lebar. Namun raksa sangat beracun. Itu kekurangannya. Raksa itu adalah sangat berbahaya. Sehingga berbahayanya ini bahwa raksa yang dikhawatirkan bila termometer itu pecah, begitu ya. Bagaimana mengenai alkohol? Kalau tadi kita berbicara mengenai air raksa. Nah, untuk pengisi termometer alkohol juga bisa digunakan sebagai pengisi pipa kapiler atau tabung kapiler. Biasanya alkohol ini diberi pewarna biru atau merah pada waktu digunakan sebagai bahan pembuat termometer, begitu ya. Alkohol bila dipanaskan memiliki rentang suhu yang sangat dapat diukur bergantung jenis alkohol yang digunakan, gitu. Contohnya tolkin dengan rentang
memiliki rentang min 90 derajat Celcius hingga 100 derajat Celcius. Itu tolun. Namun etil alkohol memiliki rentang min 110 derajat Celcius hingga 100 derajat Celcius. Nah, itu adalah jenis-jenis raksa yang banyak digunakan untuk pengisi termometer. Begitu ya. Alkohol tidak berbahaya, tidak seperti raksa. Dan alkohol mudah menguap, sehingga lebih aman bila digunakan sebagai pengisi termometer. Ya, apalagi kalau termometer itu digunakan oleh siswa-siswi SMP di ruang laboratorium. Termometer laboratorium bentuknya panjang dengan skala dari min 10 derajat Celcius sampai 110 derajat Celcius, pada umumnya menggunakan raksa, tetapi banyak juga menggunakan alkohol. Gitu ya. Termometer suhu badan atau termometer ini digunakan untuk mengukur suhu badan manusia. Nah, dengan alat ini suhu badan diukur supaya mengetahui apakah sesuai dengan suhu badan normal. Nah, itu bisa diukur dengan menggunakan termometer. Nah, apalagi di zaman seperti sekarang ya, bahwa termometer suhu badan ini di mana-mana banyak digunakan gitu ya. Skala yang ditulis antara 35 derajat Celcius dan 40 derajat Celcius, pipa di bagian bawah dekat labu dibuat sempit sehingga pengukuran lebih teliti. Akibatnya, raksa tidak segera turun ke labu. Gitu ya. Termometer bimetal. Nah, perhatikan gambar ya. Nah, bimetal yang terbuat dari bahan dua jenis logam yang berbeda koefisien muai panjang dan lebarnya, dan dilekatkan menjadi satu pada suatu bidang. Itu namanya bimetal ya. Jika suhunya berubah, nah bimetal itu akan melengkung. Kenapa ya bisa melengkung? Nah, itulah ya keistimewaan bimetal. Karena bimetal itu dibuat dari dua lempengan besi yang memiliki pemuaian berbeda. Itu bimetal ya. Karena logam yang satu memuai lebih panjang dibandingkan logam yang lainnya, hal ini dimanfaatkan untuk membuat
termometer gitu ya. Jadi bimetal itu dimanfaatkan oleh para ahli dengan proses pemuaiannya itu ya, digunakan untuk membuat termometer begitu ya. Selanjutnya adalah termometer kristal cair. Terdapat kristal cair yang warnanya dapat berubah jika suhu berubah. Nah, yaitu termometer kristal cair. Perhatikan pada gambar ya, walaupun ya seperti itu. Jadi termometer kristal cair ini dapat berubah-ubah warnanya sesuai dengan kondisi suhu yang diukur begitu ya. Kristal ini dikemas dalam plastik tipis untuk mengukur suhu tubuh, suhu akuarium dan sebagainya. Ya, itu termometer kristal begitu ya. Sampai di sini kawan-kawan para pencinta YouTuber ya. Jangan lupa subscribe ya. Like, komen, share kepada teman-teman ya, bahwa terdapat ya pembelajaran yang sangat asik. Banyak terima kasih yang telah mengunjungi channel ini ya.